Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak, bertemu lagi bersama Ibu Mega di sini. Hari ini kita akan belajar materi kelas 6, tema 1, selamatkan makhluk hidup, subtema 1, tumbuhan sahabatku, pembelajaran ketiga. Padi, umbi-umbian, sayuran, dan buah-buahan yang kamu makan membuat tubuhmu sehat. Selain itu, kamu akan memiliki cukup energi untuk melakukan aktivitas. Akan tetapi, makanan yang kamu makan saja tidak cukup. Kamu perlu berolahraga untuk membuat badanmu sehat dan kuat. Tumbuhan selain berkembang biak dengan cara generatif juga berkembang biak dengan cara vegetatif. Bagaimana perkembangbiakan vegetatif pada tumbuhan? Ayo kita cari tahu. Berikut adalah perkembangbiakan tumbuhan. Terbagi menjadi dua, yaitu perkembangbiakan generatif, terjadi melalui proses penyerbukan dan pembuahan. Yang kedua yaitu perkembangbiakan vegetatif, perkembangbiakan yang terjadi tanpa melalui perkawinan. Berikut adalah contoh perkembangbiakan generatif. Padi, jagung, bunga mawar, dan kembang sepatu. Berikut adalah contoh perkembangbiakan vegetatif, yaitu terjadi pada buah nanas. Nanas berkembang biak dengan cara vegetatif. Pembibitan tunas dapat dilakukan untuk mengembangbiakannya. Berikutnya adalah bawang merah. Bawang merah memiliki bentuk berlapis yang di tengahnya akan tumbuh tunas. Umbi lapis terdiri atas daun yang tumbuh melapisi batang dan membengkak di dalam tanah. Pohon pisang. Pohon pisang berkembang biak dengan cara membentuk anak pisangan pohon yang disebut tunas. Anak-anak, sekarang sudah tahu kan contoh perkembangbiakan generatif dan contoh perkembangbiakan vegetatif. Sekarang, perhatikan teks berikut yang berjudul Tumbuhan Sumber Kehidupan. Indonesia adalah negara kepulauan yang terletak di garis khatulistiwa. Indonesia memiliki dataran tinggi, dataran rendah, dan perairan. Dataran rendah adalah daratan yang memiliki ketinggian 0-200 meter di atas permukaan laut. Hampir semua ibu kota provinsi di Indonesia terletak di dataran rendah. Tumbuhan di dataran rendah adalah padi, palawija, dan tebu. Wilayah pantai termasuk dataran rendah. Indonesia memiliki banyak pantai karena negara kita terdiri atas ribuan pulau. Tumbuhan di wilayah pantai adalah kelapa, bakau, dan ganggang. Dataran tinggi adalah daratan luas dengan ketinggian lebih dari 200 meter di atas permukaan laut. Beberapa dataran tinggi di Indonesia adalah Dataran Tinggi Dieng, Jawa Tengah, Dataran Tinggi Malang, dan Dataran Tinggi Tengger, Jawa Timur, Dataran Tinggi Alas Aceh, dan Dataran Tinggi Bone, Sulawesi Selatan. Jenis tumbuhan di dataran tinggi adalah teh, kopi, cengkeh, buah-buahan, dan sayur. Dapatkah kamu menemukan jenis tumbuhan lain yang terdapat di dataran tinggi dan dataran rendah? Nah, sekarang isilah diagram di bawah ini berdasarkan informasi dari ide pokok dalam bacaan. Misalnya, Ibu kasih contoh pada paragraf 1, yaitu Indonesia adalah negara kepulauan. Untuk paragraf berikutnya, yaitu paragraf 2, 3, 4, dan 5, silahkan kalian isi. Indonesia memiliki berbagai jenis tumbuhan. Tumbuhan tersebut memberikan bahan makanan yang berlimpah dan manfaat lainnya. Bagaimana kita mensyukurinya?
Setelah belajar hari ini, tulislah beberapa hal berikut. Apa hal yang paling menarik yang kamu pelajari hari ini? Apa yang kamu lakukan terkait tanaman sebagai sumber kehidupan? Hai anak-anak, sampai di sini pembelajaran kita hari ini. Semoga kalian tetap semangat belajar dari rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.